Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film 20th Century Boys 3 yang rilis pada tahun 2009. Film 20th Century Boys 3 ini adalah sequel terakhir. Jadi yang belum nonton alur cerita 20th Century Boys 1 dan 2 sebaiknya nonton terlebih dahulu, yang linknya ada di deskripsi. Karena ceritanya nyambung banget. Dimana kali ini identitas dari Tomodachi terbongkar, dan tentu saja yang menjadi Tomodachi adalah teman dekat dari Kenji. Penasaran siapa Tomodachi? Oke, tanpa basa-basi kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali pada tahun 2017 yang kini Tokyo telah dikelilingi oleh dinding tinggi, dan tentu saja itu semua ulah dari Tomodachi. Tidak hanya itu, Tomodachi juga sedang ingin mewujudkan halaman terakhir pada buku cerita ramalan baru yang ia buat sendiri sejak masih kecil. Halaman terakhir itu bertuliskan jika pada tanggal 20 Agustus 2017 akan ada serangan alien ke bumi di siang hari dan membuat dunia akan hancur. Hampir semua manusia yang ada di bumi akan mati dan tersisa presiden dunia yaitu Tomodachi dan orang-orang terdekatnya. Di sini kita diberitahu jika Tomodachi telah diangkat menjadi presiden dunia karena dunia telah menganggap Tomodachi adalah Tuhan. Lalu kita diperlihatkan Otko dan Kakuta sedang berusaha memanjat dinding tinggi yang membatasi Tokyo dengan dunia luar. Otko dan Kakuta berhasil memanjat dinding itu, namun mereka ketahuan oleh para polisi yang ada di sana. Otko pun mengalihkan perhatian para penjaga agar para penjaga mengejar dirinya dan membiarkan Kakuta melarikan diri agar dapat memulai hidup yang lebih baik. Saat Otko sedang berusaha bersembunyi dari kejaran penjaga, dirinya bertemu dengan dua orang anak kecil kakak beradik dan mengajak Otko bersembunyi di rumah anak tersebut. Sesampainya di rumah, mereka menonton TV, dan dalam siaran TV itu Tomodachi mengatakan jika akan ada serangan alien ke bumi di siang hari dan membuat dunia akan hancur pada tanggal 20 Agustus 2017. Tomodachi juga mengatakan jika hanya dirinya dan orang-orang yang mempercayainya yang akan selamat. Tak lama setelah siaran Tomodachi, tiba-tiba saja siaran TV itu dibajak oleh sebuah organisasi yang dipimpin oleh Kana. Kana mengatakan jika yang dikatakan Tomodachi adalah kebohongan dan mengajak orang-orang untuk melakukan pemberontakan bersenjata kepada Tomodachi pada tanggal 20 Agustus 2017. Anak itu langsung mematikan TV tersebut karena menyalakan TV saat siaran dibajak adalah ilegal. Esoknya Otko dan dua anak itu pergi ke gereja Shinjuku dan tanpa sengaja bertemu dengan Joko, pendeta Nitani, dan Kamisama di area bermain bowling. Otko menanyakan tempat persembunyian Kana karena menurut Otko yang dilakukan Kana adalah salah. Otko menjelaskan jika Kana sama saja seperti teroris yang mempertaruhkan nyawa orang-orang hanya untuk melawan Tomodachi. Kamisama pun memberitahu tempat persembunyian Kana kepada Otko. Lalu kita diperlihatkan Otko yang telah bertemu dengan Kana, dan Kana memiliki anak buah yang sangat banyak lengkap dengan senjata. Otko meminta agar organisasi yang dipimpin oleh Kana dibubarkan karena menurut Otko hal itu akan membuat lebih banyak korban jiwa. Kana akhirnya sadar dan menyetujui untuk membubarkan organisasi tersebut. Namun saat Kana sedang membubarkan organisasi itu, tiba-tiba saja tempat persembunyian Kana telah dikepung oleh para polisi suruhan Tomodachi. Para polisi itu meminta agar Kana menyerahkan diri karena Tomodachi ingin bertemu dengan Kana. Kana akhirnya menyetujuinya dan bersedia untuk pergi bertemu dengan Tomodachi, namun Kana ditemani oleh Otko. Lalu kita diperlihatkan Kana dan Otko ada di tempat kediaman Tomodachi. Otko dibawa ke penjara bawah tanah oleh polisi, sedangkan Kana dibawa menemui Tomodachi. Saat Otko mau dibawa ke penjara, tiba-tiba saja ada si kembar Yambo Mabo dan meminta para polisi memberikan Otko kepada dirinya karena dirinya akan menggunakan Otko sebagai bahan percobaan. Para polisi pun menurutinya karena si kembar Yambo Mabo kini adalah orang yang terpandang, yaitu Menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ternyata Yambo Mabo tidak menggunakan Otko sebagai bahan percobaan, melainkan menemui Otko dengan Profesor Shikishima. Profesor Shikishima ini adalah orang yang membuat robot untuk menyebarkan virus pada tahun 2000. Shikishima menjelaskan jika dirinya dan Yambo Mabo sangat menyesal karena telah menciptakan robot dan digunakan untuk menyebarkan virus hingga banyak umat manusia yang mati.
Shikishima juga menjelaskan jika rencana dari Tomodachi pada tanggal 20 Agustus 2017 adalah mengeluarkan robot kembali, namun robot itu memiliki daya ledak yang sangat besar. Tidak hanya itu, Tomodachi juga akan mengeluarkan 2 piring terbang seperti UFO dan menyebarkan virus ke seluruh dunia agar terlihat seperti serangan dari alien. Shikishima dan si kembar Yan Bumabo telah menciptakan alat tembakan rudal yang didesain khusus untuk menghancurkan piring terbang tersebut. Shikishima memberikan alat tembakan rudal kepada Otko dan meminta Otko untuk menghancurkan piring terbang itu agar dunia dapat diselamatkan. Di sisi lain, Kana dibawa ke ruang Tomodachi. Namun di tengah jalan tiba-tiba Takasu memberikan pistol secara diam-diam ke kantong milik Kana dan tentu hal itu membuat Kana sangat kaget. Lalu kita diperlihatkan Kana bertemu dengan Tomodachi dan terlihat Kana sangat kesal dengan Tomodachi. Kana meluapkan kekesalannya kepada Tomodachi dan tidak menyangka jika ayahnya adalah Tomodachi yang telah membunuh banyak orang. Tomodachi menjelaskan jika Kana tidak usah khawatir karena Kana adalah anak Tuhan sehingga Kana pasti diselamatkan. Tomodachi meminta agar Kana pergi ke lapangan pameran dunia karena hanya tempat itu yang tidak akan terkena virus. Kana yang sangat kesal akhirnya menodongkan pistol yang diberikan Takasu ke arah Tomodachi. Kana lalu membawa Tomodachi dengan tujuan agar Tomodachi tidak bisa melakukan aksinya pada tanggal 20 Agustus 2017. Namun saat Kana sedang membawa Tomodachi, tiba-tiba saja Takasu telah menunggu Kana dan beberapa polisi. Tomodachi menjelaskan jika pistol yang diberikan Takasu kepada Kana tidak ada pelurunya. Pistol itu sengaja diberikan kepada Kana hanya untuk menguji apakah Kana setia kepada Tomodachi. Tomodachi memutuskan hubungannya dengan Kana dan tidak menganggap Kana sebagai anak lagi. Tomodachi yang tidak bisa membunuh Kana karena Kana adalah anaknya sendiri meminta Kana untuk pergi dari tempat itu. Akhirnya Kana pun meninggalkan Tomodachi. Lalu kita diperlihatkan Tomodachi yang sedang melakukan siaran langsung kepada seluruh dunia. Tomodachi membuat pengakuan jika virus yang disebar pada tahun 2000 dan 2015 adalah ulahnya, bukanlah ulah Kenji. Tomodachi menjelaskan jika dirinya akan menghancurkan dan memusnahkan manusia pada tanggal 20 Agustus 2017. Tentu orang-orang sangat ketakutan dan mulai panik dengan perkataan Tomodachi. Tetapi ada juga orang-orang yang memang sudah sangat mencintai Tomodachi dan mengatakan jika Tomodachi adalah Tuhannya sehingga Tomodachi tidak mungkin melakukan itu semua. Kana yang tidak bisa menghentikan Tomodachi akhirnya memutuskan untuk mengajak sebanyak mungkin orang-orang untuk pergi ke lapangan pameran dunia karena tempat itu adalah tempat yang tidak akan terkena virus. Kana bersama dengan anak buahnya mulai menyebarkan brosur agar datang ke lapangan pameran dunia pada tanggal 20 Agustus 2017 karena lapangan pameran dunia tidak terkena virus. Tidak hanya itu, Kana juga sudah menyiapkan festival musik agar banyak orang yang datang. Di sisi lain, kita diperlihatkan Maruo menemukan persembunyian dari Kiriko setelah bertahun-tahun mencari keberadaan Kiriko. Saat Maruo ingin menemui Kiriko, ternyata Kiriko bekerja sama dengan Keroyon dalam membuat vaksin dari virus yang akan disebar oleh Tomodachi. Keroyon meminta maaf kepada Maruo karena tidak mau berjuang melawan Tomodachi saat pertama kali virus itu disebar pada tahun 2000. Saat itu Keroyon lebih mementingkan kesenangannya bersama para wanita di bar dan memutuskan pergi ke Amerika setelah mengetahui Kenji mati karena merasa bersalah. Lalu kita diperlihatkan Keroyon dan Maruo menemui Kiriko. Terlihat jika Kiriko sedang menyebarkan virus ke dirinya sendiri untuk menguji apakah vaksin yang dibuat dapat bekerja dengan baik. Sambil menguji vaksin itu, Kiriko menjelaskan jika dirinya melahirkan Kana pada tahun 1997 dan tentu saja bapaknya adalah Tomodachi. Setelah kelahiran Kana, ternyata Tomodachi langsung membuat sekte dan terlihat jika banyak yang mempercayai Tomodachi. Kiriko yang melihat itu sangat kaget dan memutuskan untuk menitipkan Kana kepada Kenji dan ibunya. Pada tahun 2000 pun virus disebar dan membuat banyak korban jiwa. Kiriko yang merasa bersalah memutuskan untuk melarikan diri ke Amerika agar Tomodachi tidak dapat menemukannya. Di Amerika, Kiriko berusaha membuat vaksin dan akhirnya berhasil. Namun ternyata Tomodachi mengetahui tempat persembunyian dari Kiriko dan menyuruh anak buahnya membakar tempat Kiriko. Saat Kiriko terjebak karena kebakaran, Keroyonlah yang membantunya yang kebetulan saat itu sedang di Amerika juga. Kiriko dan Keroyon akhirnya memutuskan kembali ke Tokyo untuk melanjutkan membuat vaksin dari awal. Kiriko juga menjelaskan jika dirinya tidak mengetahui nama asli dari Tomodachi karena Tomodachi menggunakan nama samaran. Setelah 12 jam terkena virus mematikan, ternyata Kiriko tidak mati dan dapat disimpulkan jika vaksin yang dibuat oleh Kiriko berhasil. Di sisi lain, kita diperlihatkan Kenji yang masih hidup dan sedang menuju Tokyo. Saat telah sampai di Tokyo, Kenji sangat kaget melihat perubahan yang terjadi karena Tokyo kini telah dikelilingi tembok besar. Kenji yang ingin masuk ke Tokyo ditahan oleh Chono.
Chono menjelaskan jika Tomodachi membuat tembok itu dengan tujuan karantina sehingga orang-orang yang ada di luar Tokyo tidak boleh masuk ke dalam Tokyo. Chono menjelaskan jika sebenarnya ada seseorang yang bisa membuat surat izin palsu untuk memasuki Tokyo, namun tidak ada orang yang mau mencobanya karena takut ketahuan. Kenji pun menemui orang itu dan meminta agar dirinya dibuatkan surat palsu karena Kenji ingin masuk ke dalam Tokyo. Orang itu langsung membuatkan surat izin palsu untuk Kenji dan membuatkan juga untuk semua orang yang ada di sana jika Kenji berhasil masuk dengan surat itu. Kenji pun mencoba masuk dengan surat izin itu dan tanpa diduga para penjaga langsung mengizinkan Kenji masuk ke dalam Tokyo. Semua orang yang melihat Kenji berhasil langsung berbondong-bondong masuk ke dalam Tokyo menggunakan surat izin palsu. Kenji yang penasaran kenapa dirinya dapat masuk ke dalam Tokyo padahal ada CCTV memutuskan memeriksa gedung tua yang ada di sana. Saat Kenji memasuki gedung tersebut, ternyata di dalam gedung itu ada Manjome. Manjome menjelaskan jika dirinya memang membiarkan Kenji masuk ke dalam Tokyo karena dirinya merasa sangat kecewa kepada Tomodachi. Manjome berpendapat jika Tomodachi telah melupakannya sebagai orang yang sangat berjasa atas keberhasilan Tomodachi. Manjome menjelaskan jika dirinya memang membiarkan Kenji masuk ke dalam Tokyo karena dirinya merasa sangat kecewa kepada Tomodachi. Manjome mengatakan jika dirinya bertemu dengan Tomodachi saat Tomodachi masih kecil dan saat itu Tomodachi sedang bersama teman dekatnya yaitu Sadakiyo dan Yamane. Saat bertemu dengan Tomodachi, saat itu Manjome adalah seorang pesulap pinggiran. Tomodachi yang mengetahui jika Manjome adalah pesulap meminta sebuah tali khusus yang dapat digunakan untuk menggantung dirinya namun dirinya tidak mati. Tali itulah yang digunakan Tomodachi untuk menggantung dirinya saat masih kecil di lab sekolah. Pada tahun 1980 saat Tomodachi telah dewasa, Tomodachi kembali menemui Manjome dan mengajak Manjome untuk membantunya membuat sekte. Manjome akhirnya menyetujuinya walaupun awalnya Manjome merasa aneh dengan Tomodachi. Pada tahun 1983 Tomodachi pun mencoba mengeluarkan trik sulap kepada para pengikutnya dan tentu saja semua itu dibantu oleh Manjome. Trik sulapnya dengan cara membuat Tomodachi melayang namun tentu dengan bantuan tali yang tidak terlihat. Namun anehnya para pengikut Tomodachi sangat kagum dan menganggap Tomodachi adalah orang hebat yang dapat melayang. Manjome yang melihat itu sangat tidak percaya karena sulap murahan dapat membuat para pengikut menjadi percaya kepada Tomodachi. Manjome mengatakan jika pada tahun 2015 orang yang dibunuh oleh Yamane bukanlah Tomodachi, melainkan orang suruhannya yang tidak tahu apa-apa dan dijanjikan imbalan besar. Manjome mengatakan jika dirinya sangat menyesal karena dirinya tidak tahu jika dunia akan menjadi seperti ini dan meminta Kenji untuk menghentikan Tomodachi. Kenji lalu menjelaskan jika dirinya selamat dari ledakan yang terjadi pada tahun 2000, namun dirinya harus terhempas bersama dengan kepingan robot itu. Akan tetapi karena ledakan itu membuat Kenji menjadi lupa ingatan. Di tahun 2015 Kenji akhirnya mengingat semuanya setelah dirinya tanpa sengaja menonton TV jika Tomodachi telah mengeluarkan virus lagi. Tidak hanya itu, Kenji mengingat semuanya termasuk wajah Tomodachi yang ia lihat pada tahun 2000 dan seluruh kejadian masa kecilnya bersama dengan Tomodachi. Pada tahun 2017 akhirnya Kenji pergi ke Tokyo untuk menyelesaikan masalahnya dengan Tomodachi. Setelah menjelaskan semuanya, Kenji pun meninggalkan Manjome. Lalu tanggal 20 Agustus tahun 2017 pun tiba. Kana dan Choco telah menyiapkan panggung di lapangan pameran dunia untuk menghibur orang-orang yang datang sekaligus agar orang-orang dapat selamat dari virus Tomodachi. Ternyata banyak orang-orang yang datang karena mereka semua takut mati akibat terinfeksi virus yang akan disebar oleh Tomodachi. Namun tentu ada yang tidak datang ke lapangan pameran dunia karena sangat mencintai Tomodachi dan berpendapat jika Tomodachi adalah Tuhan yang tidak mungkin membunuh mereka. Tak lama Tomodachi mengeluarkan 2 piring terbang dan 1 robot untuk menghancurkan seluruh Tokyo, lalu Jepang dan setelah itu dunia. Piring terbang itu menyebarkan virus dan tentu saja orang-orang yang tidak ke lapangan pameran dunia akhirnya mati terinfeksi virus. Di sisi lain ternyata Kiriko, Keroyon, dan Maruo sedang membagi-bagikan vaksin kepada seluruh orang yang ada di Tokyo agar dapat selamat dari virus mematikan tersebut. Lalu kita diperlihatkan Otko yang sedang bersiap-siap menembak piring terbang yang sedang menyebarkan virus menggunakan tembakan rudal ciptaan Shikishima. Otko akhirnya dapat menghancurkan salah satu piring terbang itu. Namun ledakan itu menimbulkan asap yang sangat tebal sehingga Otko kesulitan menghancurkan piring terbang yang satu lagi. Tiba-tiba datang Tamura menggunakan helikopter yang telah sadar jika Tomodachi akan memusnahkan seluruh dunia dan umat manusia. Tamura yang dihantui rasa bersalah memutuskan untuk menabrakkan helikopter miliknya ke piring terbang tersebut.
Akhirnya piring terbang itu hancur bersama dengan kematian Tamura. Lalu kita diperlihatkan robot yang dikeluarkan Tomodachi sedang bergerak mengelilingi Tokyo untuk menghancurkan seluruh Tokyo. Kenji yang melihat itu langsung menghampiri robot itu. Kenji yang susah payah mendekati robot itu akhirnya dapat menaiki robot itu dan masuk ke dalam robot itu. Ternyata di dalam robot itu ada Tomodachi yang sedang mengendalikan robot itu. Namun anehnya saat Tomodachi berdiri, tiba-tiba saja robot itu tetap bergerak sehingga membuat Tomodachi hilang keseimbangan dan membuat Tomodachi terjatuh hingga pingsan. Kenji yang melihat hal itu menyadari orang yang memakai topeng itu bukanlah Tomodachi dan robot itu digerakkan oleh Tomodachi asli memakai remote control. Kenji mencoba menghentikan robot itu dengan cara remote control manual yang ada di dalam robot itu. Tak lama Otko datang dan menyadari jika Kenji sedang berusaha membuat robot itu terjatuh. Otko langsung menabrakkan mobilnya ke robot itu dan membuat robot itu terjatuh. Setelah robot itu terjatuh, Kenji dan Tomodachi palsu pun keluar dari robot itu. Ternyata di balik topeng Tomodachi palsu adalah Yoshitsune. Yoshitsune menjelaskan jika dirinya dibius oleh Tomodachi dan dimasukkan ke dalam robot. Tak lama Tomodachi pun muncul dengan remote control robot di tangannya. Tomodachi langsung membuka topengnya dan ternyata Tomodachi adalah Fukube. Mereka semua sangat kaget mengetahui Fukube adalah Tomodachi karena seharusnya Fukube telah mati pada tahun 2000 karena jatuh dari gedung. Ternyata Fukube sengaja agar terlihat dirinya mati terjatuh padahal Fukube menggunakan tali dan turun dari gedung itu. Fukube pun menyalakan robotnya dan hendak membunuh Kenji, Otko, dan Yoshitsune. Namun tiba-tiba Kenji mengatakan jika dirinya meminta maaf kepada Fukube atas kesalahannya di masa lalu. Terlihat jika Kenji sangat tulus meminta maaf kepada Fukube, karena menurutnya Fukube menjadi seperti itu karena ulah Kenji di masa lalu. Namun Fukube tidak terima permintaan maaf dari Kenji dan menyalakan robotnya untuk membunuh Kenji. Akan tetapi tiba-tiba saja terdengar suara tembakan dan mengenai dada dari Fukube. Ternyata Manjome lah yang telah menembak Fukube. Fukube pun mati di tangan Manjome, namun remote control yang di tangan Fukube terjatuh dan membuat robot itu terjatuh sehingga menimpa Manjome. Akhirnya Fukube pun dapat dihentikan. Kenji, Yoshitsune, dan Otko lalu pergi ke lapangan pameran dunia untuk menemui Kana. Kana langsung memeluk Kenji dan sangat bahagia karena Kenji masih hidup. Setelah bertemu Kana, Kenji pergi ke Taman Tomodachi untuk ingin memainkan babak bonus karena ingin ke masa lalu. Di masa lalu kita diberitahu jika sebenarnya Fukube telah mati saat kelas 5 SD. Sedangkan orang yang menjadi Tomodachi itu adalah orang yang mengambil identitas dari Fukube yang bernama Katsumata. Di masa lalu Kenji pernah mencuri sebuah mainan di sebuah warung, namun Katsumata lah yang dituduh oleh Fukube dan salah satu temannya. Katsumata pun selalu dibully oleh Fukube hari demi hari akibat kejadian itu. Namun tiba-tiba Fukube mati saat kelas 5 SD dan secara bersamaan Katsumata tidak pernah masuk sekolah karena takut disalahkan akibat kematian Fukube. Namun anehnya saat Katsumata kembali masuk sekolah, ternyata orang-orang menganggap jika Katsumata lah yang telah mati, sedangkan Katsumata dianggap sebagai Fukube. Hal itulah yang membuat Katsumata akhirnya memutuskan untuk menggunakan identitas dari Fukube. Kejadian itulah yang membuat Katsumata sangat membenci Kenji dan juga orang-orang yang telah melupakannya. Kenji yang ingin memperbaiki semuanya meminta agar Kenji kecil mengembalikan mainannya dan meminta maaf kepada yang punya warung serta Katsumata. Kenji kecil pun menurutinya dan meminta maaf kepada yang punya warung dan Katsumata. Di akhir film kita diperlihatkan Kenji dan Katsumata telah SMA dan berteman dengan sangat dekat. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini mohon di subscribe, like, comment, and share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!